Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu sambungannya bermula haram. Dengan sebab haid dan nifas itu dengan barang yang diharamkan atas orang yang junub sekaliannya yang berhadas besar. Karena haid dan nifas itu masuk juga hadas besar. Kita bicara ini khusus bagi pian ibu-ibu, ada yang haram dilakukan, artinya dosa bagi orang haid dan nifas, sebagaimana orang itu junub. Junub itu karena bergaul suami istri, junub itu karena keluar sperma, baik bermimpi atau belum bergaul sudah keluar sperma, junub juga. Berarti ada pekerjaan yang tidak boleh dilakukan ketika masih haid. Ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak boleh bagi orang yang nifas, termasuk belum mandi wajib lagi. Nah, ini kita akan bahas ini. Dan banyak orang, Bapak Ibu, kalian tahu atau maaf, masa bodoh. Aturan seperti ini dia masa bodoh, ada tapi mau bagaimana ada orang ada mau hidup itu menurutnya, ada menurut aturan Allah, ada menurut aturan agama, ada menurut aturan yang diatur oleh Rasulullah. Menurutnya parasannya, nah ini bahaya, parasan. Kalau kita buat Bapak Ibu, bujur-bujur benar-benar kita diatur mau oleh Allah, insya Allah hidup itu baik. Selama kita hidup di dalam ridho Allah baik. Selama kita hidup berusaha ingin diridhoi manusia, nah ini bisa ada baik. Tujuannya linnas, bukan tujuannya lillah. Ada linnas karena manusia, ada lillah bukan karena Allah. Kalau tujuannya karena linnas, capek, lelah. Tapi kalau tujuannya lillah, ringan aja Pak Ibu, ringan itu. Nah, lalu diatur di dalam agama kita ini, khusus bagi pria, ibu-ibu, apa saja yang haram berarti berdosa, yang dilakukan masih haid, masih nifas, sebagaimana orang itu masih berhadas besar, belum mandi lagi. Nah, itu ada dibahas baik-baik. Belum melihat yakan dulu, nah. Pelajaran kita dulu, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, di sini disebut, nah, sambungannya dulu lah. Bermula haram. Apa arti haram? Maisabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki.
ma yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fi'li. Arti haram meninggalkan berpahala, mengerjakan berdosa. Berarti bagi orang masih haid, termasuk nifas, termasuk junub, ada yang haram. Dan, nah tambahannya, dan ditambahkan pula haram lalu lewat di dalam masjid jika takut titik darahnya. Titik darah. Berarti darah di sini darah haid, darah di sini darah nifas, bukan darah istihadah, darah penyakit. Nah, ini bedanya di sini. Kalau darah penyakit itu di luar masa haid, di luar masa nifas. Di sini haram. Apa yang haram? Di sini tambahannya. Lalu lewat di dalam masjid. Di dalam masjid itu Pak Ibu termasuk di dalam pagar. Karena pagar, di dalam pagar itu masuk wilayah masjid. Dahulu Pak Ibu Masjid Al-Karamah Martaqwa itu ada pagar. Pagarnya kecilnya Pak. Lalu kurang dari pasar Martaqwa itu lalu lalang jalan bulik misalnya ke pasar Kopan, Antesan Senor. Lalu guru syukur pimpinan Pondok Pesantren Darussalam pikirkan Pak, yang sini agar masjid ini kita pikirkan dananya ada. Kenapa? Karena wilayah masjid, sedangkan orang lalu lalang ke pasar Martapura masuk di wilayah masjid. Kalau ada perempuan yang haid atau haid lah kita jatuh, kalau nifas kan itu selesai melahirkan. Nah lalu baik pas kena titik, sedangkan Jumat jamaah penuh di halaman masjid ini, ingin dulu siapkan pagar langsung di pagar lah. Sekarang di pagar. Kadang kawal lagi orang bebas lalu lalang. Bagi perempuan yang masuk ke wilayah masjid, duduklah menunggu-nunggu keluarganya ada di situ kan luas. Silakan, tapi kalau dia haid keluar dari pagar masjid. Karena di dalam pagar masuk wilayah dalam masjid. Walaupun di situ mungkin karena disembayangi bisa, tapi karena sudah berpagar, perempuan haid di luar pagar. Kurang alim, lain baik. Sekumpul Martapura, musala raudhah, guru sekumpul kadang menjadikan itu masjid. Kenapa? Karena sidin mengutamakan pengajian. Kalau anak ke masjid, ada aja masjid Nuronggen, ada aja masjid di Indrasari, ada aja masjid di Syiar Solihin, masjid Pancasila itu. Ada aja masjid. Walaupun sekarang ini, kalau sekumpul itu dijadikan masjid, kalau pas. Karena Gunung Ronging penuh masyarakatnya jemaahnya, Indrasari penuh, apalagi si Al-Solihin penuh, sampai jalan itu baik pun penuh orang sembahyangan. Dan syarat dijadikan masjid sekumpul itu boleh, tapi wasiat guru kumpul di ketika beliau pengajian, jangan ini dijadikan masjid, mushola saja, supaya perempuan haid kalau ingin ngaji boleh masuk mushola, bukan masjid. Amin, kurang dari itu amin. Nah ini bedanya. Berarti kada boleh. Kenapa? Jika takut titik darahnya, ulun betakun baru ibu yang darah setubuh, darah tulang bisa titik itu berapa hari ke berapa haidnya? Hari ke berapa? Pertama,
yang takut titik yang deres-deresnya itu. 2, 3, 4 ada. Nah, hari pertama ada, hari kedua takut. Sebab kalau kita Pak Ibu di hari kedua, ketiga, nah berarti 2 hari itu, hari kedua dan ketiga, jangan lalu lewat di wilayah yang itu dihukumkan masjid. Nah, lalu mafhum mukhalafah. Nah, ini mafhum mukhalafah namanya fikih. Kan di dalam kitab ini kan, dan ditambah lagi pula haram lalu lewat di dalam masjid jika takut titik darahnya. Berarti kalau sudah darahnya ada titik lagi tapi masih masa haid, handap amping sudah haidnya, haram katakan. Nah, yuk kan di sini takut titik. Berarti kalau ada takut titik, pertanyaan haram tidak? Ada haram, tapi apa keperluan kecuali darurat? Ini misal Pak Ibu orang tanya orang bini kaum memanggil suaminya di masjid, di dalam masjid. Tuh aku kurang mencari seorang haid. Nah, ini kau karena keperluan untuk memanggil suaminya, tapi darahnya kada deras lagi, bukan hari kedua dan ketiga lagi. Darurat boleh. Tapi kalau titik pas deras-derasnya ada boleh masuk masjid. Takut titik panggil suami, pun siap situ. Bagaimana rumah kaum di wilayah masjid? Arahnya aja rumah kaum di wilayah masjid, sedangkan istrinya kaum haid, kepada apa? Rumah. Lain pula, yang penting jangan ke dalam masjid. Selama rumah itu di wilayah masjid, ada apa-apa? Kan kalau bini kaum di rumah, tapi rumah di wilayah masjid, tapi lain masjid, tapi di wilayah masjid, ada apa-apa? Misal, nih rumah kaum ini nih, rumah kaum, bini kaum haid, deres-deresnya gimana? Ada apa-apa? Yang penting jangan ke sini. Ini ada dia bilang sama harus di luar wilayah masjid. Oh, rumah kaum harus di luar wilayah masjid karena bini kaum bisa haid. Oh. Nah ini contoh lagi. Kan bisa Bapak Ibu orang mau lakal rumah kaum, tapi rumah kaum itu di wilayah masjid. Itu rumah. Walaupun di wilayah dalam masjid, selama bini kaum di dalam rumah, walaupun dia di wilayah masjid, rumah itu ada jadi masalah. Karena bukan rumah itu disembarangi itu cuma. Nah ini kadang-kadang terjadi perdebatan juga itu. Rumah lawan masjid beda, tapi rumahnya di wilayah masjid, nggak jadi masalah. Namanya aja rumah di wilayah masjid, bukan masjid di wilayah rumah. Ini hukum memang kayak itu. Memahami hukum itu harus pakai usul fikih. Hukum itu menurut ilmu usul fikih. Usul fikih itu cara mengupas hukum. Berarti kalau ini takut, apakah ada takutan titik karena darahnya itu sudah hari keempat, kelima, atau ada darah lagi itu? Lewat
di dalam masjid karena tidak takut lagi titik tapi keperluan apa. Ya bisa juga Bapak Ibu lah perempuan itu jadi arsitektur pas dari rasanya masuk masjid, sedangkan sidin perlu mengatur darurat karena ini ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan ada boleh, tapi darurat yang bagaimana dianggap itu darurat, ada ilmunya. Jangan darurat menurut kita, darurat menurut agama. Contoh, berdiri kawat sembahyang tapi berduduk, darurat lah. Sembahyang kawat berdiri tapi di bawahnya berduduk. Kenapa maka berduduk? Imamnya aja kapan-kapan baca ayat. Rasa kalawasan bisa berdiri, baik aku berduduk sembahyang. Itu namanya menurut selera. Berarti kan ada darurat. Sinang berduduk tadi. Kalau dibuahnya berduduk, batal. Nah itu. Kalau kayak ini bang, Bapak Ibu, imam kalawasan daripada aku rabah, apalagi asam pusing kepala. Di pertengahan sembahyang Pak Ibu pusing kepala, si imamnya ini panjang baca ayat. Kalau aku berdiri ini diteruskan, bisa rabah aku ini. Kalau berduduk, bukan berbatal, berduduk sembahyang, darurat gak ada. Nah, berarti berduduk karena pusing, kalau dipaksa berdiri berbahaya. Boleh berduduk. Asalnya berdiri karena di pertengahan sembahyang ada sanggup berdiri sebab pusing kepala, berbahaya kalau rabah, bawahnya berduduk. So, karena di ketika itu berubah. Itu baik caranya. Jangan berbatal. Nah, banyak terjadi batal. Bawa dulu. Kalau batal waktu pusing kepala, batal, berarti menghilangkan ibadah. Ya, yuk kita yang hadir menghilangkan ibadah, berarti kita memutus ibadah. Kalau berduduk pusing kepala, dia tetap dalam ibadah. Andai kata meninggal dalam ibadah. Kalau dia memutus pusing kepala, berbatal, balik ke rumah, meninggal, ada meninggal dalam ibadah, meninggal amping ibadah. Situ Pak Ibu ampe kabeh ibadat atau berpindah daripada berdiri menuju duduk sampai ke itu hukum kita yang hadir ini. Kalau kita mau membahas ilmu asyik, asal kita dibimbing dulu. Nah, tapi biar sudah tahu khusus ibu-ibu masalah masa haid yang deras-derasnya itu jangan melewati dalam masjid. Kecuali misalnya bu, ibu-ibu yang hadir misalnya biar pas berada di dalam masjid kalau ada haid bisa. Nah, ada yang bisa, ada yang ada. Bisa terjadi itu. Kayak apa? Allah lagi. Hai. Nah, kata gue, larilah kulbaimat. Ada usah, bagaimana lari? Keluar. Karena hukumnya kita hari. Kalau kita berdiam, nah, sokongnya itu diganti. Maka jika itu ada sekalinya ada
Maka jika tiada takut, ya kan? Maka jika tiada takut, kada takutan titik karena darahnya sudah hendak ampe haid, maka makruh juga. Nah, makruh ada haram. Nyaman sudah. Ayo, ini nang hadir-hadir nih. Ilmu pian bukan ilmu dadangaran lagi. Ilmu ada hitam putih. Kan orang pukul rata banyak tuh. Gak boleh biar orang haid masjid, haram tuh. Nah, haram itu pas dasarnya. Kalau para ampi sudah haid, kada deres lagi, ada mungkin titip lagi. Ada pak ibu perempuan apa itu, ibu orang kata di mengaji, orang cinta ilmu kata di mengaji. Sayangnya aku mengaji, tapi pak ibu dalam keadaan haidnya sudah kali deres lagi, lalu sidit datang ke masjid, pertanyaannya haram sama orang. Makruh mengerjakan ada berdosa, meninggalkan makruh berpahala. Kayak apa dulu? Kalau dia hendak silakan, tapi mengkawan di teras masjid aja. Ulun ada jelas kiriman kamar di teras masjid. Ulun ada dalam masjid aja berdua, silakan, tapi makruh masuk masjid karena dia haid tapi kada deres lagi, tapi menurut ilmu hukumnya wajib. Makruhkah yang dia menangkan, wajibkah yang dia kerjakan? Ini ilmu usul fikih nih. Apa? Wajibkah yang dia kerjakan? Makruhkah yang dia tinggalkan? Orang nih, perempuan nih masih haid tapi kada deres lagi, kada berbahaya, kada titik lagi darah itu, kada titik lagi, tapi masih haid tapi kada deres lagi. Makruh kada? Menuntut ilmu wajib. Jar ulun di teras, teras masjid, kada jelas boleh mendengar. Apa? Berarti harus masuk masjid. Pertanyaan, ayo ibu-ibu, kita bicara usul fikih di sini supaya kamu memahami mengutamakan yang wajibkah menuntut ilmu atau meninggalkan yang makruhkah? Nih ibu-ibu nih, mengutamakan yang wajib kan menuntut ilmu, atau mengutamakan yang makruh kan? Berarti kadang-kadang masjid. Yang mana? Apa jadi ibu-ibu? Meninggalkan yang makruh. Lebih afdal mengerjakan yang wajib. Wajib dengan makruh, lain wajib dengan haram. Hukum. Jakanya Pak Ibu antara haram lawan wajib, tinggalkan yang wajib, menangkan yang haram. Itu namanya kehati-hatian. Tapi kalau makruh dengan wajib, menangkan yang wajib, karena wajib mengerjakan berpahala. Kalau makruh meninggalkan berpahala, lebih baik dikerjakan sama-sama. Apakah mengerjakan yang wajib berpahala? Apakah meninggalkan yang makruh berpahala? Meninggalkan makruh berpahala, mengerjakan yang wajib berpahala. Menangkan mengerjakan yang wajib. Sampai itu
lagi Bapak Ibu, pian berada di suatu daerah, ini penting lah. Lalu hendak makanan, ternyata di rumah makan itu menyiapkan jual bidua babi. Tapi gue mereka tahu kalau orang Islam pasti gak makan babi. Nah, ada nang itu rumah makan nang menyiapkan makanan bidua ada bidua ada, artinya halal ada, yang kada halal ada menurut Islam. Bahkan yang mengelolanya, nah ini nih, untuk orang Islam juga. Pertanyaannya, dia tetap akan makan ke situ atau adakah? Tapi orang Islam juga namanya kan dijimbat lagi. Tetapkah makan ke situ? Adakah? Lebih baik kada. Yang dimakan halal, ya Allah, kita makan halal, tapi yang kita pikirkan bakas latingnya, rinjingnya. Selama dapurnya satu, penyajiannya berbeda, itu bagus, jangan makan di situ. Kenapa? Kalau halal boleh, tapi ada yang haram, menakan yang haram, jangan makan di situ. Walaupun yang menyajikan orang Islam, tapi maaf, belum tentu orang Islam yang Badawi di situ paham hukum yang namanya 7 kali besuhan. Salah satunya air bercampur tanah. Bisa terjadi Pak. Itu namanya baru bentuk kehati-hatian. Biar kalau nanti kayak ini, biar kaji bapak-bapak, hati itu tanam. Jujur, hati itu terang, pentinanduk kenal. Inya hati itu kadang-kadang menasihati kita. Tapi kalau kada hati-hati, makanan sembarangan, baakat kada, nah ini makan dahulu aja, kain aja bayar, baakat dahulu. Saking apiknya guru suku itu ada sini pengajian haram makan belum bayar. Tapi kita nih kadang-kadang orang kadang mau kain aja bayarnya, makan dulu. Kalau bertambah pulang bayar biasa pulang. Sekalinya kami mengaji pikir guru sokor boleh aja. Kalau guru sekumpul itu mengambil apik, nah apiknya sidir, cucuk kayak hati orang tara, pantas hati orang kasyaf. Caranya gimana? Berakat pada dulu, hanya makan biar kain bayar. Orang bersih hati itu Pak Ibu tahu lah, makanan dan minuman orang hati-hati. Iya nak makani je bini pian nang halal, bujur halal, anak pian makani je nang minuman nang halal, juluki je duit nang halal bujur. Muka ada jelas halalnya kada usah, jangan diulang jadi makanan, jangan dijadikan minuman. Allah akan beri cahaya di dalam hati dan pikirannya. Belum ada halangan pian, anak pian sekolah hafal hafalan. Cucu sekolah, paham ilmu yang dipaham mudah. Kenapa? Karena nafsu itu yang bersih. Sedangkan ilmu itu cahaya. Cahaya tidak akan terang kecuali di wadah-wadah yang bersih.
Ya yang pangarasan itu ya toh itu bisa namanya, tapi gerangan pengarasannya ada, pengarasan orangnya ada, tahunya salah dikarasi juga. Ampun seorang aja ada mau diberi orang pemasukan tidak mau, pengarasan benar orangnya diberi kurang pandangan pemasukan ada mau. Nah itu ada tuh sama-sama maksudkan macam-macam kayak gitu. Kembali ke kita. Nah berarti tadilah kalau yang ada titik haram, ada haram terus, dan haram puasa, haram puasa fardu dan sunat. Apabila haid baik jangan diteruskan puasa. Puasa wajib kah, puasa sunat kah, haram, batal. Jangan diteruskan. Tapi pakai gue, ayo aja ada makan. Bisa aja orang kan batal sudah. Jangan diteruskan puasa. Menantap minum sedikit selesai. Terus sama lagi. Kenapa? Artinya menghargai bulan puasa. Yang ini mentang-mentang haid memancing di hadapan orang-orang puasa, memancing tahun pulang bibinya haid memancing di Rasulullah lagi lalu rumahnya mungkin rumahnya Hamidah. Kenapa tuh haid nyamannya memancing aku pakai dia hari ini kali puasa dulu. Hargai kurang puasa, walaupun kita kan puasa, cara menghargai jangan menampakkan makan itu ada di dalam kitab Tibaina tentang menghargai orang puasa. Sekali matinya Muslim Khalimah. Nah terus lagi baik-baik, tapi di kabur ini di kabur ada orang tuh kada kuat ilmu tauhidnya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Karena kan baru ya alim sakarnya keluar darah haid saring marah memberi muar benar dia keluar sakarnya darah haid. Saring sama siapa? Saring sama siapa? Marah sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Biarkan maafkan haid Allah Ta'ala. Tahanan pun gue semua haid jangan jelas kan bisa imparat sudah 2 menit lagi keluar darah haid turun ke bawah bisa terjadi. Hati dia marah. Oh ada alhamdulillah. Allah menghendaki apa lagi? Berarti kayak apa guru batal lah, batal 2 menit lagi guru batal. Umat guru tawakulnya itu pulang salah kan? Allah mau uji kita. Coba kok, nah makanya belajar bab sabar, bab syukur, bab ridho. Lalu kita bisa membenahi hati. Nah ini penting banget. Lagi nanti supaya kita tuh orang-orang hati itu nyaman. Oh ini ibu-ibu lagi. Dilihat dari cuaca panas nih. Lalu menjemur pakaian, anjlok pakaian menjemur, tonton buat berkeringat, ya. Berkeringat,
Lalu bahwa usahanya hujan, ada hujan panas, kayak PHP. Oh, kayak PHP. Hati dia apa? Kesal kah? Kesal. Nah, kenapa menjawab? Allah yang menghendaki hujan. Nah, kalau pian sudah bujur lawan Allah, hati pian itu kali lagi kesal pada Allah. Rasa mangkal, dongkol kan hati, hilangkan hati kesal, dongkol. Ulun malam tadi buli pengajian, banjir, macet, banyak orang mati, kendaraan di tengah jalan, putar orangnya di park KFC situ ya, sungai, putar, mundur, jalan, nomor si komposer, kan sebenarnya tuh hotel Banjar, permai kan. Ini mutar karena macet di jalan ini kayak apa nih? Oh, banyak mati kendaraan orang. Keluar pada sukarelawan tuh parah apa tuh? BPK tuh banjir busuk kendaraan banyak mati. Berputar antara itu kan sekarang ini kan jalan kali itu mati kendaraan orang kada mau menolong ini banyak orang bertolongan mutar mundur masuk konser terus ingat ulun parah sungai Simpai sungai Paring banjir di situ dalam ya putar lagi parah lampu merah nang di dalam belok terus putar sekalinya untung pada banjir lagi di parah tuh sungai Paring, sungai Simpai. Itu kan perumahan Al-Kausar. Itu kalau banjir jadi perumahan terapung. Bujur kayak mobil negara tahan di jalan orang mati ada yang enggak. Awal kita lewat, aku lewat kalau ada awal. Ya Allah. Sedikit lagi mobil turun lagi masuknya bengkok ada tinggi lambat-lambatnya Pak Ibu kadang angan mulut hati ini mudah-mudahan mulut selamatan itu tadi hati ini namparaknya mana ini kalau ada ngomong dekat ke apa murid ada yang murid jauh siapa nah kagak nama hati ya Allah selamat kami itu ulun tuh yang tahu hujan lebat apalagi angin banjir deras anginnya umpang nah kembali lagi kita serahkan ke Allah Ta'ala selesai dan haram ya ulanglah haram dosa besar nih haram tuh ya dosanya ada dosa kecil dosa besar apa
atas suami lawan laki mentalak istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, istri ditalak haram suaminya, tapi talak itu jatuh. Mentalak istri dalam keadaan haid haram, dosa besar sang suami. Tapi talak itu jatuh. Kenapa? Guru maka haram. Karena memperpanjang masa iddah. Hitungan mulai iddah setelah dia haid. Berarti sudah terjadi talak, tapi hitungan 3 bulan 10 hari setelah dia haid. Berarti ketika dia mengucapkan talak tidak terjadi hitungan, tetapi jatuh talak. Di sinilah hukumnya memperpanjang masa iddah. Nah, ini nih dalam keadaan nifas sama ditalak halal juga disilat tidak ada pemahaman ini haram laki masanya masa nifas paling sedikit sehari semalam, kebiasaan 40 hari, paling banyak 2 bulan 60 hari. Nah, selama 40 hari itu atau 60 hari nifasnya belum dihitung lagi masa iddah. Memperpanjang pada talak 1, talak 2 itu masih bisa rujuk kembali, tapi hitungan 3 bulan 10 harinya selesai masa nifas baru itu, walaupun sudah terjadi jatuh talak sudah. Nah, karena memperpanjang masa iddah istri yang ditalak dalam keadaan haid atau nifas haram suaminya. Ini rahmatnya Allah, jangan mudah mengucapkan kalimat talak. Kalau sudah terjadi talak parah itu sudah parah, berdosa aja berumah tangga, baik talak-talakan selesai. Dipelihara rumah tangga, berdosa aja terus. Biasa kasarnya kalah ya terus. Kayak apa? Kalah terus. Sang istri kayak ini pemikiran, sang suami kayak ini pemikiran. Ada titik temunya. Jalan terakhir supaya jangan terjadi dosa selesai di sini. Tapi sang suami sabar dulu. Kalau sudah jalan terakhir, talaknya nih, jalan terakhir, sabar, selesaikan dia. Hai istriku, kita talak cerai. Niat supaya engkau jangan berdosa aku, supaya aku jangan berdosa engkau. Tapi dinafkahi, diongkosi wajib selama masa iddah. Apabila sang suami karena menafkahi istrinya di ketika masa iddah, dosa besar. Lalu ada bibinian itu kadang-kadang di pengajian pengajian ibu-ibu. Sedikit guru laki talak, guru sedikit talak. Tiap guru kalau ada pasien laki. Jadi ubatnya pian juga kalau ada pasien laki. Imam guru. Nah, iya tuh sudah. Orang kada mau mendengarkan sepihak Pak Ibu. Dia mau. Bila orang itu masalah rumah tangganya, orang harus mendengari alasan suaminya, orang harus mendengari alasan istrinya, sebab supaya orang tetap seimbang dalam menyampaikan hukum. Karena orang dianggap arahas ini menghukumkan, berarti guru ulun nang ini melawan akan laki ulun, aku kada melawan akan lakiku, aku pun kada melawan akan ikam. Coba ikam datang berdua ke sini, ada mau? Nah, ada masalah baru gitu. Guru ya, ini ibu-ibuan laki ulun tuh guru mengaji, guru hadir di pengajian pian guru. Tempat akan guru kayak nolak.
Aku kali ini punya pistol. Itu tuh. Mengingat tembak akan kena gue. Laki bunyi ini gue. Asal gue dan talak macam-macam gue cerai, diancam cerai ke kita talak, mereka kan masih itu terus gue. Padahal talak itu dibenci kalau oleh Allah. Jadi yang main dibenci Allah, tidak akan dibenci. Yang halal tapi dibenci Allah talak itu dibenci. Tembak akan kena gululah. Orang guru tahu kaki orang itu maksiat dan merampok orang jadi yang lain. Babnya berhubung ada nih bertalak apa cara menimpaknya nih. Tapi sedikit belum sindir kayak itu dia Pak. Jangan sembarangan mencari sang istri, jangan sembarangan bocah talak orang istri jauh. Kayak itu aja sudah selesai. Terima kasih guru lah. Orang tahu suaminya nih selesai lalu kesalahan guru. Urung boleh kata panggil dia tak makan ada nongkrong. Usahakan sedikit kita rokok. Berarti merasa nanti bang. Tapi guru kan berkisah bini berkisah. Ada urung guru besi bini ke pasien guru. Membayar mana? Besi bini guru ke pasien. Aman-aman itu bergaji. Duit diberi habis terus. Dikira guru ini guru pakantor duit kan? Pakantor aja kali baik. Dipadai terima kasih guru. Ampunnya aja guru, pikirannya aja guru. Sabar. Nah, itu loh. Sabar. Paham dulu, paham sudah selesai. Sabar, inggih guru. Jangan tapi dilawati. Yang dibinian nih, apabila berpandir, maaflah ibu-ibu, akalnya tuh ada difungsikannya, yang difungsikannya itu perasaannya. Jujurlah. Perasaannya, yang difungsikannya. Kasih pun kalau ini kerja apa? Ada kerusakan. Itu tuh gue itu. Nah, salah sudah laki ini. Tertutup nang baiknya dari laki itu tertutup. Maaf gue. Lebih itu sudah lawan laki itu muar. Tertutup nang baiknya. Nang ada salahnya. Sabar. Enggak. Soalnya Allah di WA-nya oleh nang ini. Terima kasih dulu paling baik tadi. Ulun gue ada nama next gue. Mau monitor dulu. Terima kasih. Adapun sudah tahu nang bibinya ada pasien. Awalah ulun sebagai guru hanya mendangari nang saikongnya ada harus berdua. Karena ulun, ini bapak ibu maaf nah. Karena ulun buruk sangka lawan laki orang, baik sangka lawan bini orang. Atau ulun buruk sangka lawan bini orang, baik sangka lawan apa? Baik sangka lawan bini orang, buruk sangka lawan laki orang. Harus ulun mendengar berdua. Di situ akan muncul hukum. Ibarat polisi itu buah TKP dulu. Nah, di sini jadi haram Pak Ibu talak kalian. Dengan syaratnya yang pada kitab talak dan maka itu ada boleh mentalak istri dalam keadaan haid, ada boleh mentalak istri dalam keadaan nifas, haram. Bahkan ada boleh juga mentalak istri dalam keadaan hamil. Hamil 9 bulan ditalak bini ini dalam keadaan hamil.
Misalnya terlambatnya haid, terlambat hamil, laki ini kadang mau, kita sudah anak berapa orang, mau ongkosi berat. Kenapa maka ikut hamil? Kadang memakan obat KB kan. Nah salah seorang laki jangan disalahkan ini. Ini ada maka itu untung orang ini kalau egois juga. Lalu Pak Ewe menelponkan pakinya nih telepon. Telepon bujuran. Ulun gue bakal lahir benar man bini ulun gue. Anak ulun talak gue. Untung hendak. Berarti belum. Anak barang dan orang. Anu gue hamil pulang kurinya gue. Ulun anak gue berdua sudah. Kewalahan gue menafkahi. Sakanya pini ulun gue hamil gue. Ulun suruh makan obat tapi. Sakanya yang kada ingat gue makan. Pak, kalau itu rezeki yang anak itu rezeki untuk keluarganya, jangan disalahkan diri dia. Itu pian gua namanya tor. Nama lupa akan bini pian memakan obat tapi itu kada ingat Allah Ta'ala jeruh. Sudah bertulisan gue di kamar, jangan lupa makan obat KB. Sampai pada itu. Muncul kamu nggak ada ingat memakan obat KB itu. Jadi, nah ada dua. Atuju menyalahkan bini, nah itu salah. Atuju menyalahkan laki, salah juga. Pak, jangan digururkan. Kenapa guru? Ulun guru yang sudah duit bisa anak berat guru mau sih. Allah Ta'ala mengatur rezeki itu. Kalau dengan sebab anak itu rezeki yang baik, dia bisa berbagi. Anak kadang-kadang kita ini rasa apa berat mau positif, ternyata iya apa nama mudahkan rezeki. Nah, kurang dari dia banyak amal. Banyak mengkaitkan juga ada Pak. Sekalinya alhamdulillah terbukti imbah lahir anak manfaatkan susunya macam-macam. Yang persnya sama lah. Nah, yaitu Allah wakil tapi mungkin balik dia bilang ibu lah dia. Kalau pian belum mencerai dalam keadaan hamil, nah ini nih sampai melahirkan baik masa idah hamil sampai melahirkan 9 bulan kan? Adakah masa idah 9 bulan? Ada. Nah adanya 3 bulan 10 hari. Ini jadi 9 bulan memperpanjang masa idah. Haram antara bini dalam keadaan hamil. Kalau hamilnya 8 bulan 40 ditalak, idahnya sebulannya lagi, berarti memperpendek masa idah. Tapi keterlaluan pihak antara istri dalam keadaan hendak melahirkan, biar tak lepas dari tanggung jawab. Ngalih kesimpulannya orang bahlul alih diurus habis. Mudah-mudahan kita selamatan. Lihat sini dulu kajian kita bahas lagi. Dan haram berbasyarah antara pusat dan lutut. Bini haid mubasyarah, paham loh mubasyarah. Yang penting gue jangan antara pusat dan lutut. Kalau tercampur minggu kayaknya pulang. Jadi sini dulu. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma arzuqna sihhatan wa afiyah wa salama fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.